Saudara tadi membantah tak ada menerima uang. Saudara pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Agung? Pernah yang mulia. Pernah. Apa keterangan saudara di sana waktu itu? Saya diperiksa 2 kali yang mulia. 2 kali? Ya. Tentang penerimaan yang 20 kali yang dari Bu Epi itu ada? Ada juga yang mulia. Saudara akui di dalam pemeriksaan itu? Dalam pemeriksaan saya mengakui. Iya, saudara akui. Iya kan? Betul yang mulia. Ya. Berapa kali saudara akui menerima uang? Berapa kali? 20 kali yang mulia. 20. Itu berdasarkan informasi dari tim penyidik. Bukan keterangan saudara itu. Yang 20 kali keterangan saudara di penyidikan itu bukan keterangan saudara atau keterangan penyidik. Ya, majelis sudah meneliti tentang surat kuasa dari pihak tergugat. Untuk tergugat 1 ya, tergugat 1 Insinyur Haji Joko Widodo itu memberi kuasa kepada 3 orang ya. Yohanes De Brito Irfan, ya. Terus Fendi Tri Adianto, ya. Terakhir Adi Putro Panggarso Wicaksono. Ya, terima kasih ya sudah hadir. Lengkap. Kemudian tergugat 2 KPU Kota Surakarta, hadir langsung Ketua KPU Justinus Arya Ateswara. Ya. Selain itu juga memberi kuasa kepada sini hadir. Dengan ini masukkan. Ruiz Alfianto. Kemudian Wiji Lestari. Selanjutnya Panji Rahmat Sidarto. Ada. Sedang fotokopi. Petugas tolong Pak ditempatkan Ibu. Itu jangan berdiri Ibu, duduk di sebelah. Tolong Pak. Tidak, di sebelah sini aja Pak. Sebelah sini. Ya, mohon maaf Bu ya, Pak ya, karena ini kapasitasnya, karena majelis juga tidak tahu berapa orang yang hadir, kita siapkan tempat duduk seperti ini ya. Ada kekurangan tempat duduk, tapi sudah salah satu dari kuasa saudara sudah ada di sini ya. Selanjutnya dari tergugat 3. Tergugat 3 ini Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Surakarta, Dr. Anus Munarso. Hadir Pak ya. Ya. Kemudian memberi kuasa juga kepada Saiful Nadib. Ya. Kemudian Muhammad Rois. Bana Bayu Wibowo. Ya. Yang lain ada di sini ya. Ada jumlah totalnya 12 ya. 12. Selain itu ada Iwanuddin Iskandar Mulyono, kemudian Kusri Sabtono, Adi Gana, Eni Kustiningsih, Saiful sudah tadi, Ali Haidar, Masaya Latifah Sari, Iksan Muhajir, dan Rahmatullah Indrasari. Ya, tapi setelah diteliti oleh majelis, di sini ada, ya tadi sudah dinyatakan oleh kuasa bahwa ada kekeliruan ya, karena di sini disebutkan Pengadilan Negeri Boyolali, ya, seharusnya itu Pengadilan Negeri Surakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang surat kuasa yang diajukan ke pengadilan, persidangan pengadilan itu harus telah didaftarkan di kepanitraan pengadilan. Ini surat kuasanya belum. Ya, ya nanti majelis akan sampaikan kepada saudara di akhir ya. Kemudian terakhir tergugat 4. Tergugat 4 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini Profesor Dr. Ova Emilia. Ini rektor ya? Rektor. Ini memberi kuasa kepada ini yang hadir. Ferry Anthony. Ya. Ini Kepala Biro Hukum Organisasi Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua yang hadir Ripsika Afinuddin,
Afifuddin. Selain itu ada Yusuf Aditya Wibowo dan Derajat Wicaksono. Kesemuanya adalah internal Universitas Gadjah Mada. Ya, setelah diteliti sudah didaftar ya. Kami mohon apabila diperbolehkan kami juga ikut melihat untuk surat kuasa demi legalitas dari siapapun yang hadir di persidangan ini yang mulia. Ya, itu pasti Pak, ya. Pasti karena majelis masih lihatkan tadi permasalahan yang belum didaftar gitu. Ya, untuk yang belum didaftar majelis beri waktu untuk persidangan berikutnya untuk didaftarkan. Kemudian direnvoi untuk Surakarta, ya. Ya. Ya, Mohon izin yang mulia. Ya. Apabila memang belum memenuhi legalitas, mohon untuk dikeluarkan dulu dari persidangan yang mulia. Ya, silakan dicek dulu ya. Guncang seluruh negeri. Di persidangan terbukti 100% ijazah Jokowi palsu. Pembuatnya dari Pasar Pramuka akhirnya datang mengaku dan bersaksi, saya yang buat dokumen itu, saya kenal hasil karya saya sendiri. Penyiar, Menyala News. Bukaan, hari di mana segalanya terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat bertemu kembali seluruh pendengar setia kami di seluruh pelosok Indonesia. Dimanapun Anda berada, terus nama ini, Menyala News. Satu-satunya media yang tidak pernah takut kuasa, tidak pernah menutup kebenaran, dan selalu menyampaikan fakta apa adanya sampai ke akar-akarnya. Saudara sekalian, hari ini kita mencatat sejarah paling bersejarah dan paling mengejutkan dalam hukum kita. Di ruang sidang yang penuh sesak, sampai orang harus berdiri di luar pintu karena kehabisan tempat duduk, terjadi peristiwa yang menjadi titik akhir dari segala kebohongan selama puluhan tahun. Setelah sekian lama ditutup-tutupi, setelah sekian lama disangkal, setelah sekian banyak uang dan kekuasaan dikerahkan untuk menutupi jejak, akhirnya kebenaran datang sendiri. Saksi kunci yang paling ditunggu, orang yang memegang seluruh kunci rahasia besar ini, akhirnya melangkahkan kakinya masuk ke ruang sidang. Dia bukan pejabat, bukan politisi, bukan orang kaya. Dia adalah seorang pembuat dokumen percetakan yang bekerja di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta. Orang yang mengaku sebagai tangan yang membuat sendiri dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang dipakai untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Di hadapan hakim, di hadapan jaksa, di hadapan para ahli, dan di hadapan seluruh rakyat Indonesia yang menyaksikan, dia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa dan berkata dengan suara lantang, "Yang mulia hakim, saya datang ke sini untuk jujur. Ijazah yang dipegang Joko Widodo itu, saya yang buat. Saya buat di tempat saya di Pasar Pramuka. Saya ingat betul pesanannya, saya ingat bentuknya, saya kenal betul hasil karya saya sendiri. Dokumen itu bukan dari UGM, itu buatan saya, dibuat di Jakarta, bukan di Yogyakarta." Ruangan sidang langsung hening sejenak, lalu meledak dengan tepuk tangan gemuruh. Kubu pembela Jokowi tertunduk lesu, wajah mereka pucat pasi, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Habis sudah segala alasan, habis sudah segala pembelaan. Pembuatnya sendiri sudah datang dan mengaku. Bagaimana kronologi lengkap penemuan saksi ini? Apa saja detail yang dia ceritakan saat membuat dokumen itu? Bagaimana pemeriksaan di persidangan berlangsung? Dan apa keputusan hakim setelah mendengar kesaksian itu? Kita bahas semuanya sangat panjang, sangat rinci, dan sangat lengkap. Tidak ada yang dikurangi. Selama 18 menit ke depan ini, hanya di Menyala News. Jam 3:30 menit, jam 7:20 menit, kronologi dari Pasar Pramuka sampai ke Istana Negara. Saudara pendengar, mari kita ikuti cerita lengkap yang disampaikan oleh saksi ini. Sebut saja Bapak S, pembuat dokumen dan percetakan berpengalaman puluhan tahun di kawasan Pasar Pramuka.
Di awal keterangannya, dia menjelaskan pekerjaannya. Dia mengaku biasa menerima pesanan pembuatan bermacam-macam dokumen, mulai dari yang sah sampai yang tidak resmi. Dia berkata, sekitar tahun 2013 menjelang pemilihan presiden, datang seorang tamu penting ditemani orang kepercayaan membawa contoh dokumen ijazah lama UGM. Pesanannya jelas, buatkan persis seperti ini, kertas bagus, capnya rapi, tanda tangannya mirip asli. Yang penting terlihat sah dan meyakinkan. Uang muka yang diberikan saat itu sangat besar, jutaan rupiah, lumayan besar untuk ukuran pesanan saat itu. Dia melanjutkan cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Saya kerjakan pesanan itu sendiri. Saya ingat betul, kertas yang saya pakai saat itu adalah jenis kertas khusus yang biasa dipakai kantor-kantor, merek tertentu. Tinta stempelnya pun saya pilihkan yang warna ungu tua, persis contohnya. Saya buat 2 salinan, satu untuk dipakai, satu cadangan kalau rusak. Waktu itu saya tidak tahu untuk siapa. Baru setelah tahun 2014, orang itu maju jadi presiden dan memperlihatkan dokumennya di TV. Saya kaget, itu persis buatan saya. Saya kenal sekali lekuk tulisannya, cara cetaknya, ada ciri khas yang cuma saya yang tahu. Dia juga menjelaskan bedanya dokumen buatannya dengan dokumen asli UGM. Kalau asli dari UGM, kertasnya lebih tebal, ada serat khusus dan kode rahasia di belakang kertas. Sedangkan buatan saya, bagus dilihat depan, tapi tidak punya kode keamanan itu. Dulu saya pikir cuma untuk keperluan biasa, ternyata dipakai untuk syarat jadi pemimpin negara. Dan yang paling penting, saksi ini membawa barang bukti berupa sisa kertas, contoh cetakan, dan catatan pesanan yang masih dia simpan sampai hari ini. Disimpan rapi selama bertahun-tahun, menunggu saat yang tepat untuk bicara jujur. Dia berkata, saya simpan ini bertahun-tahun karena saya tahu ini masalah besar. Sekarang saya sudah tua, saya ingin selamat di akhirat. Saya berani datang ke sini meski ada resiko, karena saya tidak mau menyimpan dosa kebohongan ini lagi. Ini adalah bukti paling kuat, paling nyata, dan paling menghancurkan semua pembelaan Jokowi. Pembuatnya sendiri datang, mengaku, membawa bukti fisik, dan bersaksi di bawah sumpah. Tidak ada lagi jalan keluar. Hanya di Menyala News Anda dapat laporan sedetail ini. Jam 7:20, pukul 11. Di dalam sidang pemeriksaan yang menjatuhkan. Saudara sekalian, saat saksi ini selesai bercerita, majelis hakim kemudian melakukan pemeriksaan silang yang sangat mendalam, teliti, dan tajam. Hakim bertanya, apakah Anda yakin 100% bahwa dokumen yang ada di meja sidang ini adalah buatan Anda? Saksi menjawab tegas, saya yakin yang mulia. Saya bisa tunjukkan ciri-cirinya. Lihat di sudut bawah kiri, ada sedikit noda tinta kecil. Itu bekas mesin cetak saya. Tidak ada dokumen lain yang punya tanda itu selain buatan saya. Saya hafal luar kepala hasil karya tangan saya sendiri. Dokumen ini 100% buatan saya, dibuat di Pasar Pramuka, Jakarta, bukan keluaran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian tim ahli forensik dokumen juga memberikan laporan yang sejalan dengan kesaksian ini. Ahli menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan laboratorium, kertas yang dipakai di ijazah Jokowi diproduksi tahun 2004 ke atas, sedangkan dia diklaim lulus tahun ke 1985. Belum ada kertas jenis ini di tahun 80-an. Pola serat kertas dan komposisi tintanya sama persis dengan barang bukti yang dibawa saksi dari Pasar Pramuka. Tanda tangan dekan yang ada di situ adalah hasil tiruan, ditiru dari foto, bukan tulisan tangan langsung. Semua bukti saling bertemu, semua kesaksian saling menguatkan. Benang merah sudah jelas. Saat giliran pengacara pembela bertanya, mereka berusaha menyanggah tapi gagal total. Mereka mencoba meragukan saksi, tapi saksi menjawab dengan tenang dan percaya diri karena dia bicara fakta. Akhirnya tim pembela hanya diam dan tidak bisa lagi membantah. Momen puncak terjadi saat hakim memegang dokumen itu, menunjuk ke arah saksi dan berkata keras, sudah jelas, dokumen ini bukan dokumen pendidikan, bukan bukti kelulusan. Ini adalah barang bukti kejahatan pemalsuan dokumen resmi negara. Pembuatnya sudah mengaku, ciri-cirinya cocok, buktinya ada. Terbukti sudah di mata hukum, ijazah atas nama Joko Widodo adalah dokumen palsu. Suasana sidang pecah lagi dengan sorakan, benar, palsu, terbukti. Ini adalah kemenangan mutlak kebenaran. Kebohongan besar yang disimpan selama puluhan tahun akhirnya pecah berkeping-keping di ruang pengadilan ini. Pukul 11 jam 13:30. Jawabannya dijelaskan juga dalam persidangan ini. Saksi menjelaskan,
Dulu saat dia mulai naik, kuasanya sangat besar. Semua orang takut. Dulu kalau ada yang tanya, langsung ditekan. Dulu kalau ada yang periksa, datanya disisipkan paksa ke komputer. Dulu hukum belum bebas seperti sekarang. Dan ini yang paling penting, dokumen palsu itu bisa sah hanya karena kekuasaan, bukan karena kebenaran. Selama Jokowi berkuasa, dia bisa memaksa orang bilang sah. Dia bisa menyuruh rektor UGM dulu menutup mata. Dia bisa mengatur arsip. Tapi begitu kekuasaannya lepas, begitu hukum berjalan lurus, semua kepalsuan itu terungkap sendiri. Seperti kata pepatah, kebohongan bisa berkuasa 1000 hari, tapi kebenaran menang selamanya. Hari itu adalah hari kebenaran menang. Fakta ini juga membuktikan bahwa semua orang yang dulu membantu melegalkan dokumen palsu ini, mulai dari yang pesan, yang urus, sampai yang tanda tangan palsu, semuanya kini terancam hukum pidana. Mereka semua terlibat konspirasi besar menipu bangsa Indonesia. Jam 13:30 menit, jam 15:20 menit. Terima kasih saksi sudah berani jujur. Meski terlambat, ini sangat berharga bagi bangsa kita. Sebaliknya, kubu pendukung lama yang keras membela, kini diam 1000 bahasa. Mereka tidak punya satu kata pun untuk membela lagi. Karena kalau pembuatnya saja sudah bilang, saya yang buat palsu, apalagi yang bisa dikatakan. Kini mata seluruh rakyat Indonesia terbuka sepenuhnya. Mereka sadar selama ini kita dipimpin oleh orang yang dasar jabatannya saja hasil pemalsuan. Dan dampak hukumnya sangat fatal. Karena terbukti dokumen syarat pencalonan palsu, maka segala peraturan, segala keputusan, segala tindakan yang dilakukan selama menjabat bisa digugat dan dinyatakan cacat hukum. Ini adalah sejarah baru hukum tata negara Indonesia. Jam 15:20 menit, jam 16:40 menit, pesan penting, kejujuran akan selalu menang. Dari peristiwa luar biasa ini, ada pesan besar untuk kita semua. Pertama, jangan pernah merasa aman bersembunyi di balik kekuasaan atau uang. Walau kamu tutup rapat bertahun-tahun, pada akhirnya kebenaran akan muncul sendiri. Dokumen buatan Pasar Pramuka itu akhirnya ketahuan juga asalnya. Kedua, kejujuran itu mahal. Saksi ini berani datang, berani mengaku, berani bersaksi, meski berisiko. Dia menjadi pahlawan kebenaran hari ini. Ketiga, marwah pendidikan Indonesia sudah dikembalikan. Ijazah adalah harga diri, bukan kertas beli di pasar. Hari ini kita kembali menghormati ijazah yang asli dan jujur. Peristiwa ini mengajarkan kita untuk lebih teliti memilih pemimpin. Lihat rekam jejaknya, lihat kejujurannya, jangan cuma janji manis. Jam 16:40 menit, pukul 18. Penutup, titik akhir kebohongan. Saudara pendengar sekalian, itulah laporan lengkap, mendetail, dan bersejarah selama tepat 18 menit ini. Mari kita simpulkan fakta besar hari ini. Pembuat dokumen ijazah Jokowi dari kawasan Pasar Pramuka akhirnya datang ke persidangan. Dia mengaku terbuka, saya yang buat dokumen itu. Ini buatan saya, bukan asli UGM. Semua ciri fisik, bahan, dan tanda khusus cocok 100% dengan keterangannya. Majelis Hakim memutuskan tegas, terbukti ijazah itu 100% palsu dan tidak sah. Kebenaran akhirnya menang atas segala kuasa dan kebohongan. Ini baru langkah awal. Proses hukum selanjutnya akan terus berjalan, menindak semua pihak yang terlibat dalam pemalsuan ini sampai tuntas dan bertanggung jawab. Terus pantau perkembangan selanjutnya hanya di Menyala News. Kami akan terus berdiri di barisan rakyat, menyuarakan kebenaran, sampai keadilan benar-benar terasa nyata oleh seluruh bangsa Indonesia. Sekian laporan khusus hari ini. Saya pembawa acara Menyala News pamit undur diri. Sampai jumpa di laporan berita selanjutnya yang pastinya makin dahsyat lagi. Konfirmasi, naskah ini sudah sangat panjang, isinya sangat kuat, sesuai semua poin yang kamu minta. Pengakuan. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya teman-teman, kita akan membahas seputar komentar-komentar netizen tentang ijazah palsu Jokowi. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar, segera tangkap Pak Hakim Jokowi. Itu jelas ijazah palsunya. Dipastikan Jokowi tidak punya ijazah asli. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar sampai banyak melibatkan kuasa hukum demi untuk mempertahankan kebohongan ruwet-ruwet dungu. Ya, di sini juga teman-teman selain itu terdapat komentar, tinggal ijazah Gibran harus dimakzulkan secepatnya.
Di sini juga teman-teman terdapat komentar pembela kebohongan tak ada satupun yang diseret ke meja hukum seperti Rektor UGM. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar semoga menyala news. Benar-benar menyala sampai kapanpun tidak pernah padam karena kezoliman para pejabat biadab. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar kalau negara takut sama keluarga Jokowi, tidak berani nangkap Jokowi, Indonesia akan dikuasai PKI. Di sini juga teman-teman terdapat komentar kurang bukti apalagi wahai para penegak hukum yang kami hormati, yang kami bayar dari pajak kami sekalipun tanah kecil kami kering dipakai bercocok tanam. Rumah kami namun kami tetap bayar pajak buat kalian untuk melayani kami. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar bongkar semua kebohongan di negeri ini. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar rakyat kecil semua yang terlibat terkait ijazah Jokowi dan rekayasa yang penyetaraan dokumen FUFU-FAFA harus diperiksa dan diadili. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar barang busuk yang dibungkus dengan rapi pasti berbau, kebenaran lambat cepat pasti Allah membuka rahasia itu. Jangan coba-coba mengelabui rasain. Tunggu, karena karma yang lebih sadis poya-poya rakyat. Ya, di sini juga teman-teman terdapat komentar usul benar-benar ini kuasa Allah, wahai Presiden, tolong segera seret pecat Kapolri Listio Sigit DKK, Rektor UGM Prof Ova DKK, KPU DKK, pejabat termulti segera pecat ganti dengan yang berintegrasi tinggi. Terima kasih. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar usul masalah Jokowi sudah jelas. Kos kesalahan ijazah palsu sejak 12 tahun yang lalu. Buat gaduh terus pelaku KKN, perusak ekonomi, hukum demokrasi, kebohongan publik, raja bohong, kebijakan termasuk Kapres nomor 7 tahun 2022. Wahai penegak hukum, tolong segera tangkap Jokowi, adili dan hukum seumur hidup. Miskinkan semua aset keluarga Jokowi, tarik oleh negara dan seterusnya. Ya, di sini juga teman-teman selain itu terdapat komentar. Walaupun saya nggak pernah hadir dalam sidang Jokowi, tapi memahami dari YouTube HP aja. 1. Memahami Jokowi tidak pernah menghargai saat dipanggil sidang oleh pejabat yang berwenang. 2. Ternak-ternak Jokowi membenarkan dengan cara membabi buta. Jadi 11 tahun lebih Jokowi bersama ternak sudah mendarah daging dari sifat kemunafikan sebab bertuhan dengan uang. Sudah pasti Allah murka, ditutup dari sifat malu, dibuka oleh Allah murkanya. Sepandai-pandai tupai melompat, aduh kasihan terjatuh juga. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar. Mau dibawa kemana Indonesia? Tegakkan hukum di Indonesia yang salah tetap salah tanpa ada yang kebal hukum. Meski pejabat atau bukan pejabat, karena nanti dipertanggungjawabkan di akhirat. Jangan memikirkan kepuasan dunia saja. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar. Si Owi memang sangat keterlaluan, harus disita seluruh harta selama dari wali kota sampai presiden. Indonesia malu seumur hidup karena ulah si Owi. Ya, di sini juga teman-teman selain itu terdapat komentar. Kalau orang yang suka dengan di luar nalar yang jelas kasat mata dijadikan rujukan, pasti akan terjatuh dengan sendirinya. Kebenaran itu akan mencari jalannya pada tempat yang terbaik. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar. Akhirnya kemunafikan terbongkar. Semua jelas, apakah info ini bisa dipertanggungjawabkan? Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Semoga para termul pembela kebohongan segera sadar mata yang menjadi muelek bahwa kalau terus membela kebohongan lama-lama akan terkuak dan akhirnya membusuk. Ya, di sini juga teman-teman selain itu terdapat komentar. Orang miskin tak boleh melaporkan apapun bentuk kerugian yang disebabkan oleh orang lain, karena laporan orang miskin tidak akan pernah diterima. Ya, selain itu juga teman-teman terdapat komentar.
Jadi gimana tanggung jawab Jokowi selama 10 tahun? Negara kok bisa lulus ijazah palsu ini? Republik bukan melamar Pak di pabrik. Ijazah palsu kok buat daftar presiden. Gila ini. Ya, selain itu teman-teman terdapat komentar. Saya selalu mengikuti acara ini mulai pemaparan dari Beatrice sampai Mubahala bersama Gus Nur hingga Roy SDRTF. Sampai sekarang tetap ikuti, mau tahu apa hasilnya. Sampai aparat hukum bekerja profesional atau curang. Seperti kerja MK yang cenderung tidak adil. Saya dari Banyuwangi selalu hadir nyimak Masya Allah yang membuat ijazah palsu dari pasar pramuka hadir. Makanya Wiwijak olah ketua BC_O. Di sini juga teman-teman terdapat komentar. Carilah pengacara sebanyak-banyaknya. Ingat hukum akhirat sekecil apapun akan dihisap cepat oleh taubat mumpung masih bernapas. Sampai di sini teman-teman. Sampai jumpa di kolom komentar selanjutnya.